Yang keempat dari Mas Amin terkait dengan fenomena masjid yang sekarang dipagari, dikunci, kemudian kotak amalnya digembok. Bagaimana menyikapi fenomena itu, bahkan sampai sholat pun harus ditunggoni sama salah satu takmir. Ya gak ya ditunggoni kumang jali ya lel kate lapor nek nek ngono ya mesti wong dhek wis kate nutup lawang terus kon teko terus kon mlebu ya mesti edek lu nek ngono gak berarti nunggoni kon yo gak. Cuman memang gini Mas, aku tahun 1974 saya begadang di alun-alun Malang. Di seberangnya ono masjid ya. Ono masjid marunek terus ono pasar besar iko sapi turute. Nah aku di atas jam 12 itu kayak cuma di masjid. Akhirnya aku kudune kan ngeledak nek nirati kon di masjid iko. Mergo gak iso mlebu digembok aku terus nulis puisi. Efeknya saya nulis puisi, dan puisi itu kalau Anda bisa browsing puisi itu judulnya Masjid 1, terus manu Masjid 2, Masjid 3 dimuat di harian Kompas hari Minggu pada tahun 1974. Aku seneng puisi ini. Dan aku bayangin Gusti Allah di jero saknone dikurung di jero. Dikembok tekan jombok. Saknone Gusti Allah dikurungi lah. Nah tapi itu kasus budaya dan akhlaknya adalah semakin modern, semakin kapitalistik, semakin manusia menjalankan materialisme, semakin mereka tidak saling percaya sebagai manusia. Apa sebabnya digembok? Mereka wonge gak dipercaya. Engkau nang nyolong, engkau nang ngotori, engkau nang ini. Jadi manusia tidak bisa percaya satu sama lain. Kalau kamu tidak dipercaya, kamu akan berlaku semakin tidak bisa dipercaya. Maka dia juga semakin tidak percaya. Jadi itu dialektika negatif namanya. Tambah suwe, tambah gak dipercaya, tambah digembok-gembok. Nah, sebenarnya yang disebut kebudayaan itu adalah sesuatu yang dinamis. Misalnya gini rek, awakmu nggawa arek TK ta SD nang pantai selatan. Lah, rodok ombak gede ya. Nah, arek-arek iku kok jarno ngelangi. Engko iso ana sing ilang, didilat karo Nyai Kidul. Mergo angel dan pegel iki njogo arek-arek terus akhirnya wis gak usah nang pantai siji utawa pantainya ditutup. Nah itu yang terjadi pada Islam. Jadi anak-anak tidak diberi peluang untuk berjihad dan berlatih ya, dan menempuh perjuangan sehingga dia sendiri yang akan menaklukkan nafsunya. Akhirnya istimewa yang ngelangar tutup aja, maka masjid pun ditutup. Karena manusia tidak dididik oleh lembaga-lembaga Islam untuk menjadi manusia yang bisa dipercaya. Akhirnya semua institusi Islam adalah institusi yang tidak percaya kepada umatnya sendiri. Gitu loh. Turu masjid gak oleh lah, terus siapa? Terus masjid gaya apa? Kayak sembayang, masa sembayang sedino ping 300. Sembayang ping 5 tok diluk tok ya. Lah terus mari ngono. Terus siapa? Di masjid terus kon ngene terus ngono. Ya turu ah. Nek saya kok gak apa-apa sih Pak. Cuma ojo terus mbok gagah ning ngarepe imaman ya. Mbok gagah kate ternyata gak katokan itu sarungnya buka itu segala. Tapi menurut saya memang kita semakin kalah oleh dialektika budaya dan akhlaknya manusia, sehingga kita makin lama makin bersikap hukum. Dan itu kan bukan pengelolaan hukum. Manusia hukum itu kan kalau terpaksa gitu. Lawang ditutup pula terpaksa tuh. Itulah hukum tuh, gembok set. Nah itu mencerminkan kegagalan silaturahmi kita gitu loh. Malah dek mak yang ini kan ono pagere gak ono, kon sopo gak masalah, kon kate lapo gak tak takoni ya gak, kon niat api ta elek lho gak tak takoni,
kon latar belakang ngopo gak ada masalah, ini gak ada masalah, meskipun ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk masyarakat luas. Itu ya isone mendek gini toh. Tapi kan dek gini kan kita belajar saling percaya satu sama lain. Begitu kenalan podo-podo makyahane, kini merasa aman, ya tak gak? Merasa aman. Kati dagang ya wani, ya. Mas Yon kok di antara 10 ya, misalnya ono loro sing bereset ya biasa. Kan gitu, gak ono wong ganteng nemen, ono wong wangi sak ndukur sampai nisor gak ya ono badeke barang. Begitulah kehidupan yang itu. Jadi menurut saya ya jadi ngersulo lah, ya gak usah jadah dewe kon sembayang ndek ngarepe gemboke iku ya, di gembok lawang terus kon sembayang pas ning ngarepe lawang di gembok iku. Lah sembayang sing suwe wiritono sing suwe. Di trotoar ta iku berarti gak apa-apa sembayang sing suwe. Jake tak mirip komar sembayang di kuno yo. Wis sing suwe wiritono gak sing penting sing banter. Untangmu macam-macam kok terus sampai tak mirip ndelok. Kok kon sampai akhirnya mereka loh. Ya mereka ditutup lawangnya. Lah kuwi kita mriki mulane kon rabi wis kon mari sopo langsung nang ngarepe omahe ndek ngarepe pagere lungguh ae ndek kono lungguh wis gak apa-apa lungguh tok sosial ditakoni lapo ndek kene cinta ya tahun ini gendeng kan ya nanti kita jawab ya, tapi intinya ojo ngersulo apa sing kok depi, tapi kon kudu memaknai dan menyikapi. Nah, memaknai menyikapi itu kan bisa kalau kamu orangnya gembira dan punya ruang, dengan konsep ruang kamu akan punya ide sangat banyak, termasuk ya sembayang kan dengar gemboke kok repot gitu loh. Tanya apa lah, kon lah akan punya ide macam-macam gitu loh ya, ngono ya. Yang kelima dari Mas Bakhtiar Mojokerto, di Al-Quran ada penggunaan kata akal. Menurut Mas Bakhtiar ada 23 kata akal yang tertulis dalam bentuk kata kerja atau fi'il. Tapi dari 23 itu hanya ada satu fi'il madi dan yang lain menggunakan fi'il mudhari, yang berarti itu bermakna proses sedang dan akan berlangsung, terkait dengan perintah dan semangat untuk terus belajar. Bagaimana kalau hal itu dikaitkan dengan kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu? Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mohon di Muzamil. Baik, terima kasih ya. Jadi memang dalam Al-Qur'an akal tidak ada yang disebut kata beda, al-aqlu itu gak ada. Jadi yang ada la'allakum ta'qilun, terus afala ta'qilun. La'allakum ta'qilun artinya barangkali kamu semua mau mempergunakan akal, gitu ya. Afala ta'qilun, apakah kamu semua tidak bisa mempergunakan akalmu? Kan dulu kalau kamu tadi bilang apa? Cuk, apa? Jadi apalah ta'qilun, apakah kamu semua tidak bisa mempergunakan akalmu? Kan gitu. Apa katanya tadi? Ya, opo rai mora mikir nah itu kan membayangkan seandainya Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Jawa. Nah ya kan, tapi ini bagus juga ini gitu ya. Artinya perlu juga ada terjemahan seperti itu gitu. Kan di luar mainstream kan apalah ta'qilun itu terjemahannya apakah kamu semua tidak berakal, kan itu ya. Malah berakal itu terjemahannya sering salah ya kan. Apalah ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, padahal mestinya apakah kalian tidak mempergunakan akalmu, kan mestinya begitu ya. Ini terjemah yang top. Opo raimu orang mikir cuk. Itu perlu juga itu terjemahan kayak itu perlu. Terus ini kudu stempel ini. Jadi besok memang harus ada
terjemahan versi Kemenak, versi MUI, terus ada terjemahan versi wong cilik. Nah, nggak apa-apa. Nah itu ya. Kalau kira versi warung kopi, gitu ya. Kan bahasa itu tergantung siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara apa aja cuk yo, ngomong doro ya kan nggak mungkin. Nah kalau doro itu kan ningrat gitu ya. Kalau sama gento-gento yang paling akrab ya itu terjemahan versi gento. Betul ya, memang yang mas fi'il madi hanya satu, wa ma'akoluhu itu ya, dan mereka tidak mengerti dia gitu ya. Nah itu ya sudah, tadaburnya sampai sudah benar gitu ya. Berarti karena itu fi'il mudhari itu sedang, berarti orang itu supaya berpikir terus gitu ya. Sama dengan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna, pakai apa? Fi'il mudhari. Berarti bukan Allah telah bersalawat, bukan Allah dan malaikat telah bersalawat kepada nabi, tidak, tapi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna, senantiasa bersalawat kepada nabi, karena pakai fi'il mudhari. Maka berpikir pun itu harus selalu manusia berdasarkan Al-Quran yang tadi kan itu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua itu khairukum man ta'allama Al-Quran, itu pertanyaannya itu makalah apa itu hadis Nabi ya, hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud itu ya, hadis. Apa persoalannya dengan hadis itu ya? Oke, yang semangat untuk belajar. Oh iya, bukan semangat selalu mengajar. oh iya ya, kan efek mengajar itu karena jadi gini loh, ada sesuatu yang merupakan efek, ada sesuatu yang merupakan tujuan, itu berbeda. Yang diperintahkan oleh Islam adalah belajar. Nah kalau ada perintah belajar, ya otomatis ada yang mengajar, kan begitu, itu saja. Tapi perintahnya kan bukan untuk suruh ngajar. Jadi mengajar itu jangan jadi cita-cita. Cita-citanya adalah belajar. Bahkan kalau perlu mengajar pun niatnya belajar. Nah itu top sudah, wes itu saja. Ini ketika Habil dibunuh oleh Qabil, siapa sing ngurui ngubur? Gagak. Terus gue gagak mulang. Bil, ngene loh cara ngubur lah gak. Dia memberi contoh, gitu kan. Nah, sebenarnya semua orang itu mengajar, ya. Tapi wong gak diomong noe kabeh wong mesti kepengin murui. Maka Allah meminimalisir atau bahkan mentidakkan sama sekali, mentiadakan perintah mengajar. Rasulullah nyolong titik, gampangannya ini ya. Ya udah disebut nyolong ya. Rasulullah buka titik, gitu ya. Nah, ya tapi kan kita sudah tahu bahwa yang namanya mengajar itu tidak hanya kognitif. Ini tak kandani ya, buka tak kandani ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak ngono carane murut. Tadi kon murui anakmu gak kok terus nak ngene. Misalnya anakmu nyampar piringnya pecah, anakmu tetap kok gak kok kon wong cilik gak kok kon ngukupi, tapi kok jak kon ngukupi anakmu, bantu di titik. Itu kan mengajar. Nah, mengajar kan ada strateginya, ada kaifiyah, ada siasat, ada metodologi, ada strategi dan seterusnya. Dan kita sudah ngomong tahu strateginya. Nek ji'adoh bil hikmah, nek wis dadi sak majelis fastabiqul khairat. Kalau sudah sangat dekat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, jadi memang wa'allamahu, tetapi kan gak begitu saja alamahu kok terapno dengan cara kognitif seperti sekolahan. Nah saya kira sekolahan budaya mulang ya wong-wong iku tutur-tutur lah ngono kita mboten gak kenal lho, tutur-tutur lah wis liwat WA gak kenal, gak tau ngekei mangan, gak tau neraktir. Aku ngelamar anak gurung karuan diterima mergo gurung jelas sembayangku.
Ya, nasihati lah nama. Jadi yang dimaksud tidak mengajar itu adalah dalam konteks bahwa ada tradisi umat Islam nyun sewu, para pemimpin, para ustadz itu sing dididik nuturi wong gitu. Karena kalau nuturi wong itu kan vertikal deh, iki iso, iki gak iso, iki alim, iki gurung, iki soleh, iki gurung, iki pinter, iki goblok lah. Nah itu yang kita rombak di Ma'iyah dengan sinau bareng. Sinau bareng itu horizontal, egaliter, kan gitu. Janjane aku ya mulang, tapi ojo ketok aku ilmu Jawa jane rek menang tanpa kon nek menang ojo sampai sing kon menang sing musuhmu iku krasa kalah. Lho sing menang sing tepak iku nek musuhe gak krasa kalah. Lho iku nek kon wis iso ilmu iku kan menjadi manusia bijak di sekitarmu. Kon iku tak rayu, kon ngerayu arek wedok aja sampai arek wedok ro nek rayu melayu maring ngono nek karo. Kan gitu. Jane kon yo ngerayu, cuman ojo ngerayu dalam arti kognitif teknis seperti yang selama ini terjadi gitu loh, Dik, maksud saya. Gitu ya. Nek arek wedok Dik oleh ngerayu dengan kata-kata seperti orang mulang dengan kata-kata ya melayu arek wedok. Kudu menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bodoh, gak ero nek tak serang arek iku. Rumah sana aku mek omong-omongan padahal tak serang. Tenaga wong kena kaya ngono. Gitu. Iki mang Mas Rahmat cerita anak jamaah Ma'iyah ngipi aku iku kurang nggo pedang matene wong. Terus ana aku dikancani raksasa gede. Terus wah aku kuwejem pokoke, kuwejem. Wah tak cucus tak tebal-tebal wis entek. Ternyata sing tak pateni kok aku dhewe. Tapi ya gitu. Kan iso bayangno sastra secara sastra. Aku mateni sing tak pateni apa aku dhewe. Ya apa tadabure ya apa ngene. Kan saya selalu bilang jangan percaya sama saya. Lalu jelas. Di KC Genduri Cinta pernah ada judul bunuh MH. Karena sih bukan Allahnya, saya ini mungkin menjadi transformator dikit gitu ya, tapi kan Allahnya tetap Allah, bukan saya. Jadi jangan berhenti pada saya. Jadi jangan menyangka saya sakti, jangan menyangka saya bisa apa saja. Saya tidak bisa apapun saja kecuali Allah mentransformasikan dan mengizinkannya, kan begitu. Nah gak bisa apa-apa deh. Jadi jangan salah tangkap. Nanti progres akan bikin kok. Yang saya ngomong di KC bulan terakhir bahwa kalian jangan percaya sama saya, kalian harus waspada kepada saya, kalian harus jangan menelan begitu saja omongan saya, kalian harus tahu bahwa saya ini dhoni bukan qot'i, bahwa saya ini ijtihadi bukan tauqifi. Benar deh, itu berarti saya membunuh diri saya sendiri, dan saya itu punya kenikmatan membunuh diri saya sendiri. Jadi aku mau, saya tidak akan kagum kepada kekaguman orang, gitu loh. Jadi aku gak gede ndak sekolah gak. Jadi aku itu menunggu kabeh tak balekno. Ini termasuk untuk menjawab yang tadi. Ya apa carane aku ku metu Mas apa? Mas Aris, ya sekalian mencolot ya. Itu ndak bisa Anda hilangkan. Selama Anda menjadi manusia di bumi dengan jasad, Anda punya potensi anania ya namanya. Anania, egoisme atau egosentrisme, semangat ngakoni awakmu dhewe itu ya. Itu ndak bisa hilang. Cuman pokoknya asal itu muncul kok delepno meneh, kok balena Gusti Allah meneh ngono. Nek ngono tok isone. Nek kon ngilangno iku kamu nggak punya api nanti. Nafsu itu harus ada, tapi kamu kalahkan ngono lho. Karena kan gak ada nafsu terus gak iso rabi lah. Mosok rabi zuhud. Malam pertama mek ngene to. Mas. La haula wala quwata illa billah. Ya enggak, nafsu harus punya karena itu hakikinya hidup jasad dia Anda itu ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada perjuangan, tidak ada dinamika, tidak ada progresivisme, tidak ada apapun. Nafsu pasti ada. Anania atau egoisme harus ada. Saya aja membangkitkan egoisme saya untuk hal tertentu. Misalnya
Saya tuh nggak punya nafsu politik, sehingga saya tuh selalu keliru delok Jakarta. Oh, aku ditemoni wong sing nyekel bom 16 di jalan tol 8, di pom bensin 8 di sekitar istana. Terus dia ngelihat dari monitor televisi, monitor intelijen, saya omong-omongan sama Pak Harto, yang dia pikir akan tegang dan bom itu akan meledak kalau Pak Harto memberi perintah atau Pak Harto pingsan atau Pak Harto memberi kode. Karena kalau Pak Harto sampai turun kemudian tidak jelas penguasa berikutnya, maka TNI harus take over. Nah, ketika dia ngelihat di video itu, di TV monitor itu, aku karo Pak Harto guyon cikikian, guyon. Jadi apa sih? Jadi reformasi guyon tok ae. Pak Harto guyon tok isine karo aku ini. Cak Nur terutama. Cak Nur cok kikian. Cak Nur itu seneng banget kalau saya ngomong mesti guyu deh. Mesti guyu. Karena aku ngomong Pak Harto aku mau mangkel karo Golkar karo TNI. Benci aku, Pak. Lho, enten apa aja? Sampeyan iku dikon dadi presiden terus iku ya apa karepe? Sampeyan wis tuwa. Kan duwe hak untuk ngomong putu ta le apa ngono. Maksud aku tadi presiden terus. Nah, itu kan katanya murid-murid gak iso. Iki ngongkon aku mudun kayak apa? Iki langsung sih. Jadi aku belani sekaligus ngongkon mudun langsung sebenarnya hakikatnya. Gitu loh. Itu namanya diplomasi. Dan aku acting temenan. Usah sampean gak apa-apa. Presiden gak padaan sampean. Tenang aja. Tak kancani sama. Ngono. Akhirnya diomongno seperti kata sahabat saya tidak jadi presiden tidak padaan ngomong loh. Aku takon nek gak maiyah iso ta ngongkon raksasa gedene sakno ngomong gak padaan nih. Nah, waktu itu Pak Amin Rais kita larang untuk ikut pertemuan. Pak Harto juga tidak mau kalau Pak Amin Rais ikut, dan saya bilang sama Pak Amin jenengan temriki mohon menggo nggih, nanti Pak Amin tidak usah ketemu Pak Harto. Pak Amin saya tidak suka dengan keputusan saya, tapi kemudian ya tidak bisa tidak, karena saya yang menginisiatif supaya Pak Harto turun bersama 5 orang yang tidak ada Pak Amin Rais di situnya. Jadi dia tidak bisa apa-apa karena dia bukan pemenangkan saya. Apakah Pak Amin, kalau Pak Harto, kenapa Pak Amin tidak boleh ketemu Pak Harto? Kenapa Pak Harto tidak mau ketemu Pak Amin? Karena Pak Amin adalah seekor macan dan Pak Harto adalah raja macan. Nah, belayan iki nek macan dicatek raja macan tak tambah bahaya. Macan iku kalah karo laler. Wis ayo macan kono gelut musuh laler nek iso ayo. Ayo wis cucuk. Ayo wis. Lamuk ae gak iso deh. Semut ae gak iso kalau gak iso menang deh. Nah, untuk mengalahkan macan dadi yo laler. Nek nemen-nemen angele ya mlebu kupinge ngono ae. Joget nek jero kupinge ngono. Wes ngelu dhewe macane ya tekan. Nah, saya hari itu menjadi laler. Pak begitu kikian. Nah, terus si pemegang bom ini tanya sama Cak, kok Cak Nun sekarang udah jadi apa-apa? Kan mestinya Cak Nun yang gantiin. Aku gak eling ngono-ngono itu. Ya paling gak jadi menteri gitu loh, jadi menteri pertanian apa-apa gitu loh. Ngono ya aku. Oh, jadi kalau reformasi itu ganteni kekuasaan. Iku aku lagi ngerti, Mas. Aku gak duwe pikiran iku blas, ndak punya nafsu saya. Ternyata reformasi itu ganteni. Ngono loh. Aku gak punya kepekaan itu sampai hari ini. Itu loh. Nah, itu kadang-kadang saya bangkitkan bahwa aku kepingin loh, bahwa aku kepingin, maksud gak kepingin blas. Gitu loh. Anjir urip aku gak kepingin tapi jan iso. Iku kupingin nemen gak iso-iso. Aja ngerti. Kena terus ya. Berarti aku seneng kon ya. Berarti aku seneng awakmu tenang ae. Kon cukup ganteng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menggunakan akal dengan baik. Memang benar, perbedaan tafsir keagamaan yang lazim disebut mazhab atau aliran sesungguhnya sunatullah dan membawa berkah. Namun, jika yang terjadi adalah imperialisme, kebenaran dan berujung kepada kebencian, bahkan kekerasan hingga kematian bagi kelompok lain, maka hal tersebut adalah musibah atau tragedi kemanusiaan. Kita sering mendengar orang atau kelompok yang dengan gagah berani berkata sedang membela Islam, padahal yang terjadi adalah membela kepentingannya. Sederhana saja, Islam sudah dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak perlu dibela. Islam ya tetap Islam meski manusia menyikapinya dengan berbagai cara, bahkan kebencian. Jangankan kini kita sudah jauh dari Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan kita Rasulullah baru saja wafat dan tanah kuburnya masih segar. Perebutan dan perseteruan di antara para sahabat pun langsung menyala. Sebagai orang awam, kita dapat berprasangka baik bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam garis besar, bahkan ada yang bersifat gaib justru untuk menantang manusia agar mau berpikir, dan di ujungnya dinamika hidup di dunia ini menjadi menarik. Dalam kaitan ini, Allah berfirman, "Aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya makhluk." Meski demikian, manusia tidak boleh sombong, karena Allah juga mengancam bahwa makhluk yang paling baik itu boleh jadi akan kembali dalam keadaan seburuk-buruknya makhluk. Asfala safilin. Siapakah mereka? Tentu orang yang terus berbuat kerusakan di muka bumi dan menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imperialisme, tafsir kebenaran dalam beragama muncul karena berbagai sebab. Bisa karena urusan politis, ekonomis, maupun teologis. Mereka yang merasa paling benar dan menyatakan yang di luaran sana adalah salah, sesungguhnya belum membahayakan. Keadaan akan berbahaya jika klaim kebenaran itu diwujudkan dalam suatu kebencian dan keinginan untuk memusnahkan pihak yang dianggap tidak segaris dengannya. Mereka secara resmi mempertembokkan diri dengan aliran atau golongan lain di dalam masyarakat muslimin, dan hanya terpeleset menjadi padatan kelompok atau organisasi aliran. Mereka yang berperan dalam padatan seperti ini jelas belum mampu mempertahankan dirinya pada peran kualitatif, peran substansial, peran esensial, peran gepung, serbuk atau pohon pionir. Demikian istilah dari Mbah Nun. Sebaliknya, Ma'iyah berada pada setiap golongan, memperjuangkan kedekatan antar golongan, mengupayakan titik temu dan harmonis secara dinamis di antara aliran-aliran. Bahkan bercita-cita merekatkan, mempersatukan, menyatukan, mensatukan kembali semua yang berserak-serak, sebab para pelaku Ma'iyah menemukan prinsip bahwa tauhid ialah kemenyatuan atau kebersatuan atau kesatuan manusia dengan Allah, dipersyarati oleh minimalnya keberserakan dan keterpecahan di antara manusia. Sadar atau tidak, cara berpikir kaum yang mengklaim kebenaran tunggal ini sebenarnya mirip apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat
yang mengaku modern dan terjebak dalam ego keakuan yang menjadi tukang punggung kapitalisme dunia. Paham kapitalisme, sadar atau tidak, mengagungkan kepemilikan pribadi dan laba sebesar mungkin yang berujung kepada keserakahan dan memandang orang lain sebagai objek untuk dieksploitasi. Dalam dataran epistemologis, kapitalisme dan modernisme hanya didasarkan atas fondasi rasionalisme Cartesian yang menihilkan peran Tuhan dalam kehidupan keseharian. Epistemologi rasionalisme ini sangat memuja keakuan, persis seperti mereka yang mengklaim bahwa tafsirnya lah yang paling benar. Dalam epistemologi rasional Cartesian, subjek aku selalu ditempatkan pada anak tangga yang paling atas. Persis seperti mereka yang berusaha membenci dan memusnahkan kelompok lain. Karena perbedaan agama dan atau tafsir, mereka yakin bahwa realitas itu bisa ditaklukkan melalui pendefinisian secara positif, dan karenanya ada semacam imperialisme epistemologi. Ketika rasionalisme positivisme diagungkan sebagai satu-satunya cara pandang terhadap realitas, maka yang muncul adalah mistifikasi, kebenaran dan di luar itu diklaim salah. Kembali kepada beberapa hal tentang postmodernisme yang telah saya singgung dalam 2 tulisan sebelum ini, bahwa keruntuhan modernisme dengan segala variannya terjadi karena tanpa landasan spiritual dan Tuhan. Adalah aneh orang yang bergelimang popularitas dan harta miliaran dolar terpuruk, bunuh diri dan hanya menjadi budak narkoba atau ketergantungan obat tidur. Orang Jawa bilang, dodol dawet, rengeng-rengeng, numpak mercy merebes mili. Ini adalah kondisi asfala safilin yang saya sebutkan di atas. Masyarakat kini berkembang amat cepat. Demasifikasi dan heterogenitas tidak hanya melanda cara produksi, namun juga gaya hidup dan cara berpikir. Karenanya, dalam wacana kaum posmo, kini tak ada lagi kebenaran tunggal dan tidak ada lagi grand naratif yang sanggup menjelaskan atau memberi arah kompleksitas kehidupan ini. Lalu apa yang diandalkan para pemberi tafsir keagamaan kalau dasar tafsir juga sama-sama dari ijtihad dan mengolahnya lewat rasionalitas? Mengenai pluralisme dan relativisme yang konon diwacanakan para pemikir barat, kita yang terbiasa berdialog di forum ma'iyah pasti akan senyum-senyum saja. Karena Islam sudah jelas mengajarkannya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Demikian pula Rasulullah Muhammad SAW juga sudah mempelopori piagam Madinah, di mana semua umat yang berbeda agama pun tidak ada masalah untuk bekerja sama di dunia ini. Namun, untuk urusan ibadah mahdhah mereka melalui jalan masing-masing. Bahkan yang lebih ekstrim, kalau dibolehkan oleh umatnya, kita yang muslim dalam keadaan terpaksa bisa saja sholat di gereja. Mengapa? Sederhana saja, bagi kaum muslim gereja hanya dianggap sebagai bangunan biasa yang dapat digunakan untuk sholat. Kalau antar agama saja tidak ada masalah, bagaimana dengan antar aliran? Bagaimana mungkin saudara kita dari aliran Sunni tega membantai saudaranya yang kebetulan beraliran Syiah? Atau sebaliknya, atas dasar apa mereka mengklaim yang paling benar dan mengkafirkan yang lain? Paham-paham dan cara berpikir ini jelas cara berpikir primitif atau antroposentris yang kini dikritik kaum posmo. Paham antroposentris hanya memandang bahwa manusia adalah pusat segalanya dan memandang alam dan lainnya sebagai hal yang dapat dijadikan objek
untuk dimanipulasi. Kesadaran mereka baru sampai pada tahap anak insan, aku manusia dengan ego pribadi, dan belum ke anak Abdullah, abdi Allah. Apalagi sebagai khalifah makhluk yang diserahi untuk memanajemen alam semesta dan tidak hanya bumi saja. Akal budi atau rasionalisme bukan cermin di mana kebenaran dapat memantulkan sepenuhnya. Dalam wacana tersebut jelas bahwa akal budi selalu bersifat menyeleksi, sehingga apapun yang hanya berpangkal kepada rasionalisme akan bersifat relatif. Sesuatu yang relatif tentu tidak dapat dijadikan dasar klaim kebenaran. Jika ada, ini namanya memberhalakan kebenaran atau akal. Padahal, apapun yang menghamba kepada selain Allah adalah syirik dan dijamin tidak akan masuk surga. Demikian pula mereka yang memberhalakan tafsir atau akal budinya. Karena jelas bahwa mereka yang mau selamat harus jalan Islam, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah didahului ibadah, takwa dan tawakal. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan ajaran yang konkret, yakni Al-Quran, yang tidak hanya berisi kabar gembira atau janji keselamatan belaka, namun juga dengan resep-resep untuk manajemen dunia seisinya ini, bahkan untuk alam semesta. Jelas bahwa agama atau tafsir seringkali hanya menjadi alat untuk mensejahterakan diri dan kelompoknya. Dengan kata lain, benar kata Rasulullah bahwa perbedaan yang sejati tanpa kepentingan duniawi sebenarnya adalah rahmat. Namun, karena yang terjadi sekarang ini adalah kepentingan duniawi yang mendominasi, maka yang ada adalah imperialisme kebenaran. Mereka-mereka itulah yang dalam Al-Quran termasuk orang yang mendustakan agama, meski mereka menjalankan sholat dan rukun Islam lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.